трудно будет. Halo kaum berbahan, kembali lagi bersama saya Bang Jack di sini. Pada video kali ini, gue mau menceritakan pada kalian sebuah film yang berjudul Loveless. Film ini menceritakan seorang anak kecil yang frustasi karena orang tuanya suka berantem, dan satu hal lagi, orang tuanya berada di ambang perceraian yang membuat depresi dan stres bagi si anak ini. Dia memutuskan untuk kabur dari rumah. Bagaimana nasib anak selanjutnya? Yuk langsung saja kita ke videonya. Namun sebelum itu, gue mau ingetin sama kalian kalau konten ini bersifat spoiler. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak laki-laki yang mengenakan jaket merah yang bernama Aliosa, yang baru saja pulang dari sekolahnya dan sedang berjalan-jalan sendirian. Ia bermain dengan garis batas polisi yang ditemukannya, seolah sedang mengulur waktu untuk pulang. Lalu di apartemennya, Aliosa sedang menatap kosong ke arah jendela kamarnya, mengabaikan buku pelajaran, sampai bel apartemen berbunyi dan Aliosa tersadar dari lamunan. Ibu Aliosa yang bernama Zenya masuk ke kamarnya, memperingatkan dengan nada mengancam agar Aliosa merapikan kamarnya karena orang yang mau membeli apartemen mereka sudah datang. Aliosa tidak mendengarkan perintah Zenya dan menutup kamarnya lagi dengan keras. Ia kembali mengerjakan tugas sekolah, sementara ibunya menemani sepasang suami istri yang sedang melihat kondisi apartemen mereka. Begitu masuk ke kamar Aliosa, ibunya memukul kepala Aliosa dan memerintahkannya untuk menyapa tamu-tamunya. Aliosa menyapa mereka, namun kemarahan ibunya berlanjut dan mengatakan sesuatu tentang sikap Aliosa, membuat Aliosa kesal dan keluar dari kamar. Malam tiba, Zenya terlihat sedang minum wine dan memandangi layar ponselnya yang menampilkan foto-foto di media sosial. Boris, ayah Aliosa pun pulang. Mereka membicarakan hak asuh Aliosa yang saling melempar tanggung jawab. Tak ada yang mau membawa Aliosa setelah perceraian mereka. Bahkan muncul gagasan untuk menyerahkan Aliosa ke panti asuhan. Boris dan Zenya pun mulai bertengkar dan berteriak satu sama lain. Diam-diam, Aliosa mendengarkan orang tuanya bertengkar dan menangis di kamar mandi. Pertengkaran mereka selesai setelah dia meninggalkan Boris untuk tidur, sementara Aliosa masih melanjutkan tangisnya di dalam kamar mandi. Sarapan paginya tak habis. Aliosa mengatakan kepada Zenya bahwa ia tak lapar lagi. Zenya berhenti memandangi ponselnya dan melihat Aliosa yang tampak lesu dan menanyakan apakah Aliosa sakit. Namun Aliosa menjawab dia tidak sedang sakit. Ibunya percaya, kembali sibuk dengan ponselnya. Tak menyadari, putranya saat itu mengeluarkan air mata. Aliosa bergegas pergi dari rumah mengenakan jaket merahnya dan membawa ransel. Ibunya berpikir bahwa Aliosa akan pergi ke sekolah waktu itu, tapi Aliosa punya tujuan lain. Boris dan Zenya menjalankan rutinitasnya masing-masing, berangkat ke kantor dan bekerja. Mereka belum menyadari keadaan Aliosa dan tidak pula mengkhawatirkannya. Boris lebih mengkhawatirkan pekerjaannya jika ia bercerai pada Zenya, mengingat bahwa perusahaannya tidak akan menerima karyawannya yang bercerai dan akan memecatnya jika ketahuan. Sedangkan Zenya di kantornya merupakan salon kecantikan, memang mengharapkan Boris dipecat setelah mereka bercerai. Juga membicarakan pacar baru Zenya pada temannya yang sedang menata rambut dirinya. Mereka tidak sedikit pun memikirkan Aliosa. Selesai bekerja pun mereka sibuk dengan kekasih barunya masing-masing, yang menurutnya jauh lebih memahami sifat mereka dan bisa membuat mereka bahagia. Tak ada yang pulang ke apartemen malam itu. Boris menghabiskan waktunya di rumah masak, sedangkan Zenya menghabiskan waktunya dengan berkencan dengan Anton. Mereka benar-benar melupakan Aliosa dan tidak menyadari bahwa putra satu-satunya telah menghilang. Zenya pulang ke apartemen saat pagi dan langsung tertidur. Dia belum menyadari putranya yang menghilang. Boris sedang berada di kantin kantor saat Zenya menelpon dan mengabarkan pihak sekolah menelpon akibat Aliosa tak masuk sekolah selama 2 hari. Zenya pun menanyakan keberadaan Aliosa kepada Boris, tetapi sama seperti Zenya, karena tidak pulang ke apartemen, Boris pun tidak mengetahui keberadaan Aliosa. Lalu Zenya mulai panik dan mencemaskan Aliosa, namun tidak dengan Boris. Dia menyalahkan Zenya karena ketidaktahuannya dan bersikap biasa-biasa saja saat itu. Boris masih berpikir positif dan menebak-nebak
keberadaan Aliosa. Mendengar apa yang dikatakan Boris membuat Zenya sangat kesal dan mematikan teleponnya. Dengan inisiatif sendiri, Zenya pun melaporkan hilangnya Aliosa pada polisi. Namun, kekecewaan menimpa Zenya. Tidak seperti yang diharapkannya. Pada pihak kepolisian, mereka tidak membantu sama sekali. Mereka hanya berpikir Aliosa kabur dari rumah dan akan kembali lagi setelah beberapa hari. Lalu, polisi menangani kasusnya pun mengatakan data yang diberikan Zenya hanya formalitas belaka. Kepolisian terlalu sibuk mengurusi kasus lain, sehingga tidak mungkin melakukan pencarian kepada Aliosa. Setelah memberi saran pada Zenya agar menghubungi pihak relawan dan penyelamat, polisi itu pun pergi. Tak mau menunggu tindakan polisi yang sangat lama, Zenya menghubungi pihak relawan dan penyelamat. Koordinator relawan yang bernama Ivan menanyakan hal-hal terkait Aliosa pada Zenya dan Boris. Mereka tak bisa menjawab karena mereka bahkan tak mengetahui keseharian Aliosa. Ivan kemudian mengarahkan agar menemui ibu Zenya dan mencari tahu apakah Aliosa pergi ke sana. Meski sempat menolak karena mereka yakin Aliosa tidak mungkin pergi ke sana karena sebab neneknya itu tidak menyukainya. Tetapi akhirnya mereka pun pergi juga bersama seorang relawan yang bernama Lena. Mereka mulai bergerak melakukan pencarian berdasarkan arahan Ivan dan berjalan menuju rumah ibu Zenya. Lagi-lagi Boris yang masih berpikir positif terhadap keadaan Aliosa mulai menyalahkan putranya itu atas kekacauan yang terjadi dan berniat menghukumnya jika Aliosa ditemukan. Kemudian pertengkaran antara Zenya dan Boris kembali terjadi di dalam mobil, sehingga Zenya berteriak frustasi. Beberapa saat kemudian mereka sampai di gerbang menuju rumah ibu Zenya bersama Lena yang mengikuti mereka dari belakang menggunakan mobil lain. Di depan rumah ibu Zenya mereka tertahan karena gerbang masuknya dikunci. Tak ada pilihan lain, Lena melompat gerbang itu dan membukanya dari dalam. Begitu masuk, ibu Zenya marah-marah karena mereka menerobos gerbang. Terlihat Zenya yang mendengarkan ibunya berbicara dengan suara keras dan memaki. Zenya begitu tertekan dengan sikap ibunya. Sementara Zenya masih melakukan pencarian di sekitar rumah ibu Zenya dengan hasil yang nihil. Lena dan Boris masuk ke dalam rumah dan ikut mendengarkan ibu Zenya yang berceracau marah pada Zenya serta menunjukkan sikap ketidaksukaannya pada Boris. Tapi tak berlama-lama mendengarkan, mereka bergegas pulang, meninggalkan ibu Zenya seorang diri dengan kemarahannya. Di perjalanan pulang, Zenya dan Boris kembali bertengkar. Zenya mengutarakan penyesalannya karena menikah dengan Boris dan berpikir akan bahagia jika menikah bersamanya. Tapi yang didapat Zenya hanya sakit dan kekecewaan. Zenya mulai membicarakan tentang Anton yang mencintainya tanpa syarat. Mendengar itu membuat Boris makin kesal. Dia meminggirkan mobilnya dan meninggalkan Zenya di jalanan. Pencarian itu terus dilakukan. Relawan mulai memasuki hutan sambil meneriaki nama Aliosa. Namun hasilnya nihil. Ivan mulai menyelidiki kawasan perkotaan dengan bantuan polisi yang memberikan akses CCTV untuk mencari jejak Aliosa. Namun Aliosa tak terlihat di rekaman CCTV manapun. Penyelidikan makin sulit. Boris bahkan mengabaikan masa yang saat itu mengajaknya bertemu. Sementara Zenya yang beristirahat di tempat Anton kemudian menghubungi Ivan, meminta arahan selanjutnya agar Zenya bisa membantu pencarian. Ivan meminta Zenya untuk mencari Aliosa di rumah sakit. Ivan dan Boris sedang melakukan penyelidikan dengan menginterogasi teman satu-satunya Aliosa yang bernama Muzan, meminta ia memberitahu tempat di mana Aliosa biasa bermain. Setelah dipaksa mengatakannya, Muzan memandu mereka ke markas yang terletak di tengah hutan, sebuah bangunan kosong yang terbengkalai. Boris menemukan jaket merah Aliosa di ruangan bawah tanah. Namun, tak ada Aliosa di sana. Meski mereka telah menyusuri semua bagian gedung kosong itu, Boris mulai bersedih membayangkan keadaan Aliosa sekarang. Di rumah sakit, Zenya melakukan pencarian bersama Lena dan Anton. Perawat memberitahu bahwa ada anak dengan ciri-ciri yang sama dengan Aliosa yang datang diantarkan oleh polisi. Anak itu masih tak mau berbicara. Dengan harap-harap cemas, Zenya mengikuti perawat mengikuti ruang rawat. Anak berambut pirang sedang tertidur di sana dengan membelakangi pintu masuk. Sayangnya, itu bukan Aliosa. Boris bersama relawan lain mulai memasuki hutan lagi, meneriaki nama Aliosa. Namun tak ada jawaban. Mereka tiba di sungai tanpa menemukan jejak
dan memutuskan untuk kembali. Boris sempat bertanya kepada mereka, mengapa tak menyusuri sungai? Namun relawan menolak karena itu bagian dari tugas polisi. Dengan kecewa, Boris pun ikut kembali akibat cuaca memburuk. Mereka kini hanya fokus melakukan pencarian di perkotaan, menyebarkan poster pencarian di mana-mana, dan mengawasi tempat-tempat tertentu. Namun, orang-orang terlihat tak begitu peduli dengan poster yang tersebar itu. Pencarian hari itu pun selesai. Boris dan Zenya kembali ke tempat pasangan barunya masing-masing dengan sangat kelelahan akibat anak satu-satunya menghilang. Hari berikutnya, Ivan membawa Boris dan Zenya yang ditemani Anton ke rumah sakit. Ivan meminta mereka menunggu di depan kamar mayat, sementara Ivan memanggil dokter yang sedang berada di ruang otopsi. Setelah dokter masuk ke kamar mayat, Ivan meminta Boris dan Zenya ikut masuk ke dalam. Raut wajah keduanya sangat tegang dan khawatir. Dengan nada yang simpati, Ivan memberitahukan ini akan menjadi sesuatu yang berat untuk dilihat oleh Zenya dan Boris. Mereka mencoba tegar. Zenya berkata, dia siap melihat siapa yang dibalik kantung jenazah. Ivan menyingkap kantung yang menutup jenazah itu. Zenya panik dan menutup wajahnya, kemudian mulai menangis terisak. Ivan memperhatikan Zenya. Kali ini Zenya mulai menyangkal dan mengatakan bahwa mayat itu bukan Aliosa. Karena mayat itu tampak berbeda, ia terus menangis dan meminta agar mayat dengan luka di sekujur tubuhnya itu dipindahkan. Zenya masih terus menyangkal hingga Ivan mengatakan akan melakukan tes DNA untuk meyakinkan dugaan. Boris yang diam saja membuat Zenya kesal dan berteriak histeris sambil menangis. Zenya memukul Boris hingga Ivan memisahkan mereka serta membawanya keluar. Setelah Zenya ditangani oleh Anton, Boris menangis terseduh-seduh di kamar mayat. Ivan memandanginya dengan raut wajah yang iba. Beberapa bulan semenjak kejadian itu, apartemen yang mereka tempati sedang direnovasi dan berganti pemilik. Dari jendela bekas kamar Aliosa, terlihat taman yang tertutup salju dan anak-anak yang bermain Sky di sana. Boris memulai hidup dengan keluarga barunya bersama Masa. Ia kini telah memiliki seorang anak perempuan. Namun, hal yang terjadi pada Aliosa tak cukup untuk mengubahnya. Ia masih tak memperhatikan anak-anaknya dan justru memindahkan putrinya itu dengan kasar hingga menangis karena mengganggu Boris yang sedang menonton televisi. Sementara Zenya kini hidup bersama Anton. Juga tak ada yang berubah darinya. Ia masih terlalu sibuk dengan ponsel di tangannya. Zenya keluar ruangan ketika berita yang Anton tonton menampilkan seorang perempuan yang tak lain adalah ibu Zenya yang sedang berteriak dan mengajukan protes di televisi. Memang tak banyak yang berubah sepeninggalan Aliosa selain poster pencarian yang terus memudar di jalan-jalan. Lalu film pun selesai. Loveless merupakan sebuah film realis yang bermain dengan emosi dan psikologi penontonnya. Sang sutradara berhasil menyajikan film yang terkesan natural dengan dialog yang kuat dengan pemeran yang mendalami karakternya. Film ini adalah gambaran orang tua modern yang tidak mampu bertanggung jawab terhadap anak-anaknya sehingga anak-anaknya menjadi korban atas kesalahan mereka. Loveless benar-benar bisa menggambarkan kesan dingin, gelak, dan depresi yang dirasakan oleh Aliosa. Meski dengan tema yang cukup berat dan rumit, namun sang sutradara bisa mengemas film ini dengan cara yang ringan dan mudah dipahami oleh penontonnya. Mungkin segitu dulu rangkuman alur film kali ini ya. Buat kalian jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan update di video selanjutnya. Dadah.